tapi untungnya alhamdulillah MK menyatakan menolak. Jadi artinya sekarang setiap pencipta yang udah 25 tahun yang dulu jual putus ya bisa menegosiasi lagi untuk dapat pendapatan yang lebih baik dari produsernya. Dengan adanya kejadian ini, peristiwa ini, maka semua musisi memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Karena suasana aturan hukum tersedia, didukung. Ya. Tinggal adu kreativitas, adu kerja keras, Fair jadinya kan? fair, adu soft skill, ya, attitude, serius, profesionalisme, tepat waktu segala macam itu, tinggal itu yang bersaing. Profesionalitas. Hai Sobat Ika Fauzi, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini luar biasa nih, saya aja mengingat ini perlu dibikin vlognya nih. Kita baru saja merayakan ya semacam kayak kemenangan ya. Kemenangan, mungkin bisa diceritain Mas Panji, kemenangan apa yang kita rayakan secara sederhana ini. Ya, makasih Mas Ikang. Jadi kita baru saja sama Mas Panji ini pengacara. kita baru sama-sama musisi-musisi ya dan pencipta lagu dapat hadiah dari Mahkamah Konstitusi. Maksudnya hadiah itu ada putusan tanggal 2 hari lalu itu. Iya betul. Yang isinya adalah menolak semua gugatan dari Musika Studio. Ya, jadi buat teman-teman kalau belum tahu, jadi Musika Studio itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal 18, 30 dan 122. Ya. Itu pasal apa sih? Itu pasal soal yang mengatur kalau zaman dulu ada lagu-lagu yang dibikin dalam sistem jual putus ya. Jual putus itu artinya cuma sekali bayar, terus lagunya meledak, cipta yang nggak dapat apa-apa. Sejak tahun 2014 itu dibatasin sama undang-undang, cuma 25 tahun harus kembali ke pencipta. Nah, Musika mau batalin itu, tapi untungnya alhamdulillah MK menyatakan menolak. Jadi artinya sekarang setiap pencipta yang udah 25 tahun yang dulu jual putus ya bisa menegosiasi lagi untuk dapat pendapatan yang lebih baik dari produsernya gitu loh. Dan saya mewakili beberapa musisi yang diminta oleh Mas Chandra Darusman dari FESMI ya, sebagai Federasi Serikat Musik, sebagai union yang paling concern tentang musik Indonesia gitu. Iya. Dan ini benar-benar bantuannya tuntas dan juga optimal gitu ya dalam melihat kondisi seperti ini kita. Jadi memang aku melihat pro bono ini kan. Iya. Jadi luar biasa nih, terima kasih banget buat Mas Panji dan teman-teman yang telah berani berjuang dan berpihak kepada musisi. Dan inilah momentum musisi sekarang punya percaya diri bahwasanya kita kalau kita benar-benar mau membela hak kita dengan cara yang benar, pakai bersama-sama, begitu memakai ya kekuatan kebersamaan kita dan otak kita lah, bisa kita mendapatkan keadilan di sini. Nah, saya mau ngomong sama Mas Chandra sekarang nih, Bro Chandra Darusman, sohib gua. Ini ketua FESMI. Nah, FESMI itu Federasi Musisi Indonesia ya. Jadi kita punya sekarang para musisi punya terlibat dalam satu federasi, sehingga kita federasi ini yang memperjuangkan segala hak-hak ya. Yang salah satunya hak yang ada di dalam musisi itu sendiri. Saya pengen tahu nih Pak, sejauh mana nih manfaatnya kemenangan ini buat para anggota kita ya, terutama mungkin pencipta lagu di sini ya. Ya, kita memang bersyukur bahwa aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang sebenarnya sudah memberikan hak yang sepatutnya kepada para pencipta dan penyanyi itu bisa kita pertahankan. Ya. Karena upaya dari para produser ini hendak menghilangkan beberapa hak dalam Undang-Undang Hak Cipta itu yang sudah bagus sebenarnya. Dan alhamdulillah Panji Prasetyo dengan rekan-rekannya berhasil mempertahankan pasal-pasal tersebut agar supaya si pencipta dan penyanyi bisa tetap mendapatkan hak ekonominya atas transaksi yang
dijual putus 25 tahun yang lalu. Benar. Ya, jadi ini katakanlah suatu perasaan lega dari kita semua dan membuktikan bahwa kalau kita berorganisasi, kalau kita berserikat, maka kita punya kekuatan untuk menghadapi ancaman ataupun upaya-upaya untuk mengurangi hak kita. Gitu. Iya. Itu intinya sebenarnya. Iya. Jadi marilah kita berserikat, berorganisasi dengan baik ya, karena kalau bersatu kita kuat. Ya. Dan mungkin juga teman-teman pengen tahu apa sih haknya? Kalau di dalam penciptaan lagu itu ada hak ekonomi dan hak moral ya. Hak ekonomi itu ya terkait dengan masalah bisnis dan ekonomi yang bisa diperoleh. Tapi hak moral ini melekat terhadap si musisi itu sendiri. Nah ini yang menjadikan kita kuat dalam mempertahankan hak kita ya. Jadi keinginan para produser itu mereka berasumsi udah beli putus ya sudah dong, kan udah dibayar di depan. Gue mau apain? Suka-suka gue lah, istilahnya begitu kan ya. Dan dia merasa itu dilindungi juga oleh hukum karena mungkin payung hukumnya juga belum ada. Nah tapi dalam kondisi ini teman-teman Anji dan teman-temannya fight gitu loh, sehingga kita juga nggak mudah juga pada saat itu ya, karena lawannya ini luar biasa besar gitu ya. Dan kita ke DPR juga mana-mana ya audiensi asosiasi atau lembaga apa yang kita minta dukungan untuk memperjuangkan ini Pak? Ya kemarin dan hasilnya seperti apa? Ya kan kalau gugatan ke Mahkamah Konstitusi kan yang digugat sebenarnya undang-undang ya. Dan undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi kita kemarin juga audiensi dengan pemerintah, DJKI ya, Dirjen Kekayaan Intelektual, dan juga DPR audiensi. Dan ya sambutan mereka ya sama, mereka juga tidak tekad supaya dengan segala upaya gitu supaya pasal-pasal yang sudah diniatkan membela pencipta tidak dihapus. Iya. Dan alhamdulillah memang terkabul. Betul ya. Jadi memang tidak manusiawi ya, masalah itu seolah-olah flat pay untuk seumur hidup ya. Betul. Jadi dia nggak punya hak lagi setelah itu. Betul. Sedangkan hak moralnya kan tetap ada. Nah ini yang dijaga gitu. Apalagi dari pihak lawan juga pakai pengacara yang kuat juga ya, senior ya. Tapi alhamdulillah ini lebih pintar soalnya. Itu suatu prestasi bahasanya ya. Para musisi kan selama ini selalu merasa dirinya dipinggirkan, haknya ditelantarkan ya kan. Pekerjaan musisi itu ya tidak dilindungi oleh hukum, tapi kita harus berjuang. Kalau kita mau dihormati oleh orang, harus melayakkan diri untuk bisa seperti itu ya. Tahulah hak kita seperti apa gitu. Nah, ini Bro Chandra nih, kedepannya apa yang harus kita lakukan dari akibat kemenangan ini? Maksudnya hanya kemenangan, bukan itu target kita kan. Sebenarnya ini hanya momentum bahwasannya para musisi sekarang udah bisa bangkit lagi karena karyanya dilindungi oleh hukum gitu lah ya. Dan juga masih banyak orang yang membantu kita gitu. Dan selebihnya ke depannya ini manfaat apa langsung yang bisa mereka peroleh akibat dari kemenangan gugatan ini? Ya, jadi sebenarnya melatar belakangi semua ini adalah sebenarnya kita berada dalam era digital ya, di mana dalam era digital ini maka master-master lama yang masih dalam bentuk fisik itu mau di-upload ke platform digital. Yeah. Untuk melakukan hal itu atas ratusan ribuan juga master-master itu memerlukan izin satu persatu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tujuan itu tujuan bersama ya. Para pencipta, para penyanyi, para produser mempunyai tujuan yang sama. Iya betul. Cuma saja ada yang nggak sabaran. Iya. Ada yang mau jalan pintas dengan cara menghilangkan pasal-pasal di undang-undang. Mau menang sendiri gitu. Mau menang sendiri. Padahal kan fatsunnya kan memang betul ya, lama satu persatu betul. Namanya menang sendiri sekarang. Nah, sebenarnya ada cara lain, yaitulah tanpa harus merubah undang-undang, mari kita bikin kesepakatan bersama. Betul. Harusnya. Layak, Pak ya. Tapi ada yang nggak sabaran. Ada yang nggak sabar. Kayak bener. Benar itu. Mau cepet. Jadi masalah kemana-mana. Jadi masalah. Segala sesuatu kalau nggak sabar kan bener. Jatuh sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya kita menyesali juga ya, harus terjadi begini. Bisa diomongin yang kayak begini. Jadi hikmahnya ke depannya adalah marilah kita bikin kesepakatan baru agar enak gitu, tanpa harus liku-liku gitu, jalan pintas gitu, jalan potong gitu. Itu kira-kira.
Dan biasanya memang kalau bicara jalur hukum seperti ini, kebanyakan di antara kami itu sebagai musisi itu males ya, dan terjudung terkalahkan. Tapi not this time. Ya. Nah ini jadi menurut saya ini suatu era kebangkitan ya, karena banyak di sana teman-teman yang pengen jadi musisi, yang selama ini orang tuanya mungkin ragu gitu loh. Ya. Terus mau jadi apa? Ya. Dari mana aja penghasilan lo gitu kan ya? Ya. Nah Ya. dengan ada begini penghasilan kita jadi unsurnya jadi banyak, Ya. potensinya, dan bisa di manage dengan baik dan bisa layak. Kalau kita kelola dengan baik, layak untuk hidup layak lah ya. Anda bisa berkarya sebagai musisi sesuai dengan cita-cita Anda, dan teman-teman juga bisa Ya. berkarya tanpa sedih karyanya itu diambil di sana sini tanpa ada mendapat benefit lah. Nah, saya mungkin terakhir nih aku minta dari Mas Panji nih, apa sih yang melatar belakangi kok mau berpihak kepada para musisi gitu loh? Karena ini kan kita nggak ada duit ya. ya Pak, bro ya. Aku pikir ini suatu blessing. Ini kayak malaikat dia. Udah gitu di sana lawannya, wah, yang sangat besar sekali ya. Pokoknya kita nggak usah sebut nama, cuman teman-teman tahulah semua siapa dia, prestasi udah seperti apa ya, soal ahli hukum dan sebagainya. Berani menghadapi dia, tentunya dasarnya apa, dan ada feeling dong ini bisa menang gitu, punya opportunity bisa menang, dan manfaatnya seperti apa gitu. Coba. Oke, kalau kenapa saya mau ya karena yang minta Mas Chandra ya. Oh gitu ya, siap. Saya juga kalau dia minta apa aja mau gua. Enggak, dan saya udah berinteraksi banyak dengan para musisi, dan sebagai pecinta musik gitu ya, saya merasa bahwa kita ini berhutang budi sama para musisi lah. Setiap fase hidup kita tuh ada theme songnya kok. Semua orang tuh punya lagu sendiri dalam hidup gitu ya. Apalagi saya berinteraksi langsung dengan para musisi, dan saya melihat berapa bakat-bakat besar, bakat-bakat luar biasa tuh kemudian kehidupannya kok gini gitu ya, nggak seperti yang orang bayangin gitu. Jadi menurut saya memang harus sering dilakukan gitu. Nah, mungkin karena teman-teman di musisi tidak biasa menghadapi masalah-masalah hukum ya, biasanya menghindari gitu, dan apalagi proses-proses sidang yang ini panjang loh, ini sidangnya setahun gitu kan. Setahun, iya. Nggak semua orang bisa sabar nunggu. Betul. Jadi saya memang memberanikan diri lah untuk mengambil tanggung jawab ini, karena saya yakin ini langkah awal yang baik mestinya. Ya. Banyak yang dia. Jadi yang saya selalu berharap setelah ini yang bersejarah tuh kalau habis ini kreativitas musisi dan kesejahteraannya meningkat. Iya. Ya. Kalau cuma kreatif doang tapi nggak meningkat juga cuma. Momentum Tapi itu kan harus kita pakai untuk betul. Tapi ini kan sebab akibat ya. Kalau kesejahteraannya baik gitu kan, kreativitasnya juga pasti akan baik. Itu juga yang jadi pertimbangannya MK. MK bilang bahwa musisi ini harus sejahtera karena itulah stimulannya, ya, supaya kalau mereka ditekan, ditindas, itu akan kontraproduktif. Yang rugi siapa? Bangsa Indonesia. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau mereka ditekan, ya lagu-lagu mereka juga begitu pasti ya. Produksinya tuh lagu-lagu yang tidak optimis, dan juga ya untuk kedepannya akan berakibat buruk terhadap generasi berikutnya. Ya. Dia luar biasa, Bun. Terima kasih banget. Ini orang, kalau perempuan nih bidadari nih. Penyelamat ya. Ya benar, penyelamat. Dan juga satu tokoh lagi nih, kawan saya luar biasa, senior saya di UI nih sebenarnya. Dan dari pertama kali gue jadi artis, gue udah nempel juga sama dia. Numpang ngetop di albumnya Chandra Darusman ini, dan aku yakin sama dia ini. Aku punya persepsi bahwasanya musisi itu juga harus ya mengasah diri lah gitu ya. Layaklah kita untuk bisa didukung dan juga dihargai ya. Kita harus melayakkan diri untuk mencapai seperti itu. Gue banyak belajar sama dia. Seorang Chandra Darusman. Nah, Chandra Darusman, bro, kira-kira nih buat musisi ke depan dengan kejadian seperti ini, kita harus komunikasikan kepada mereka seperti apa, dan manfaat buat mereka seperti apa, dan mungkin ini juga akan menjadi suatu dorongan ya, karena banyak saya rasa ya dulu yang orang yang pengen benar jadi musisi tapi terhalang dengan kondisi yang banyak tidak menentu ya, salah satunya pelindungan hukum seperti ini. Nah, jadi dengan kejadian seperti ini, apa yang diharapkan oleh
Bro Chandra? Iya, tadi Ikang sudah sedikit mengangkat soal bahwa profesi musisi gitu ya, musisi muda ya, pesan-pesan dari Ikang tadi. Peristiwa ini begini jadinya, itu kan hidup kan seperti piramid ya. Piramid maksudnya adalah yang sukses itu adalah 5-10% di atas, ya kan piramid. Dengan adanya kejadian ini, peristiwa ini, maka semua orang, semua musisi memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Karena suasana aturan hukum tersedia, didukung. Ya. Tinggal adu kreativitas, adu kerja keras, Fair jadinya kan? fair, adu soft skill, ya, attitude, serius, profesionalisme, tepat waktu segala macam itu, tinggal itu yang bersaing. Professionality. Tapi kesempatan sudah terbuka luas, agar supaya setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Ya betul. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang terhormat lah dengan karya-karya terhormat juga. Dan sebenarnya kalau negara makin maju, pasti dia akan melihat bahwasannya industri musik ini merupakan kontributor yang paling utama ya dalam kemajuan bangsa ini, baik secara direct atau indirect, baik secara fisik atau non fisik, iya kan? Gitu. Makasih banget nih atas penjelasannya. Dan mungkin terakhir ada tambahan yang ingin membulatkan supaya Ada. Ya, Teman-teman semua, saksikan, kasih tahu teman-teman, ikutilah vlog Ikang Fauzi. Wassalam. Inspiratif. Iya. Semoga manfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.